semua, balik lagi sama aku Ata di sini. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi sama narasumber kita yang di kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang IT nih. Nah, kita bakal ngehadirin satu narasumber yang bekerja di salah satu PT yang bekerja di bidang IT yaitu PT Maju Teknologi Indonesia. Mungkin langsung saja kita kenalin nih, ada Mas Sigit Prayogi. Halo Mas Sigit. Halo teman-teman, Halo, gimana kabarnya Mas Sigit? Baik. Alhamdulillah baik. Capek juga ini baru balik soalnya. Waduh, baru balik kerja ini. Oke, oke. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu Mas Sigit. Sebelumnya selamat malam teman-teman. Oke, perkenalkan saya Sigit Prayogi, aslinya dari Sukoharjo, dan saat ini saya domisilinya di Jogja sih sebenarnya, karena untuk Oke. lingkup kerjanya itu ada di area Jogja. Terus untuk saat ini saya kerja di salah satu startup yang ada di Indonesia. Dia lebih ke masuk ke bidang jasa, jasa untuk aplikasi kasir online itu di PT Hmm. Maju Teknologi Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Langsung aja nih Mas, pertanyaan pertama nih. Jadi PT Maju Boleh. tadi udah, PT Maju itu berfokus pada bidang apa sih sebenarnya? Fokusnya. Fokusnya itu lebih ke bidang jasa sebenarnya. Kita itu di sini lebih ke aplikasi kasir online sih. Dan kebetulan memang di Jogja, nggak di Jogja sih sebenarnya, ya Alhamdulillah sudah banyak penggunanya juga yang di Indonesia. Kebetulan juga kalau untuk yang namanya aplikasi kasir online ini kan boomingnya atau naiknya itu kan semenjak COVID kemarin, ya awal tahun 2020 kemarin itu kan kemarin sebagian besar warga nggak bisa atau nggak boleh beraktivitas di luar. Nah, maka dari itu dari PT Makro Teknologi Indonesia sendiri itu memanfaatkan kesempatan ini untuk kita apa ya, membuat sebuah aplikasi untuk keperluan eh, masyarakat gitu. Oke, oke. Kalau Mas Sigit sendiri udah berapa lama sih Mas kerja di Maju? Kalau untuk di Maju sendiri itu sudah masuk 1,5 tahun. Tapi kalau untuk di bidang IT itu dari aku sendiri itu sudah mulai dari tahun 2016 sih sebenarnya. Oh, udah berapa tahun tuh? Udah lama 2016. juga ya? Udah Iya, lama juga ya? betul. Iya, Oke, betul. oke. Ya, oke. Terus apa sih Mas yang bikin Mas Sigit ini mulai karir di bidang IT ini? Kalau mungkin lebih condongnya gini, dari awal aku masuk kuliah, itu sebenarnya nggak ada sama sekali kepikiran untuk masuk ke bidang IT. Karena background awalku itu aku anak teknik sipil. SMK-nya itu SMA bangunan, atau lebih ke teknik sipil. Jadi memang nggak masuk sama sekali. Ya modal nekat, ya terus ya ibaratnya kayak wong apa ya baru masuk ke wilayah tertentu gitu. Jadi ya memang adaptasinya juga cukup panjang dari sisi proses ya, tapi alhamdulillah bisa nyelesain kuliah dari D3 lanjut S1, dan kebetulan pas S1 ya wis mulai yang bekerja juga waktu itu di 2016 itu gitu. Itulah awal Oke, mulai tertarik ke IT, dan yang bikin benar tertarik itu sebenarnya lebih ke hardware. Karena kalau oh orang ya, lihat orang ngoprek-ngoprek komputer, PC atau laptop itu kayak sesuatu yang menarik gitu loh. Makanya terus aku oke. mendalami itu gitu. Lebih ke situ sih untuk Oh, ceritanya. Kenapa aku iya, bisa iya. tertarik ke dunia IT gitu. Oke. Berarti ngelihat orang otak atik itu senang ya Mas ya? Ya, betul gitu. Oke, oke. Kalau di pekerjaan sekarang nih Mas, job desk-nya masih gitu apa sih sebenarnya job desk sama tanggung jawabnya kayak gimana nih? Jobdesk itu aku masuk ke di IT support, IT support dan technical konsultan lebihan. Jadi itu biasanya fokusku itu lebih ke maintenance, maintenance dari sisi aplikasi, dari sisi hardware sama jaringan. Tapi fokusnya lebih ke aplikasi gitu, karena kan yang namanya aplikasi itu kan nggak lancar-lancar aja atau nggak mulus-mulus aja.
aplikasi itu kan tetap ada update segala macamnya dan kemungkinan untuk terjadinya error atau bug itu pasti ada. Jadi aku lebih ke situ, lebih ke Oh, maintenance ke sistemnya sih gitu. oke. Mungkin proses maintenance-nya tadi itu kayak gimana sih Mas? Bisa diceritain mungkin ada trouble. Misal kita ambil Oh, contoh kasus trouble gimana gitu, terus maintenance-nya seperti apa? oke. Ke aplikasi itu kan untuk saat ini kan masih tergantung dengan koneksi internet. Nah, kemungkinan kalau misalnya pas posisi lagi gangguan, koneksinya lagi putus, nah itu kan kemungkinan untuk transaksi sebenarnya masih bisa dipakai. Tapi dari sisi data transaksi itu kan nggak bisa langsung terhubung ke database atau ke server. Karena kalau untuk supaya terhubung kan harus ada koneksi jaringan. Nah, di situ aku mencoba untuk pertama itu biasa nih, kalau customernya ibu-ibu atau bapak-bapak, mereka pasti langsung kayak panik. Nah, biasanya aku nenangin dulu, cara nggak perlu khawatir, terus kemudian kita cari tahu problem solving-nya itu nanti di mana, kendalanya itu sebenarnya di mana, dan kadang sebenarnya itu case-case atau kendala-kendala itu sebenarnya nggak terlalu rumit. Cuman memang posisinya, customer itu kan kalau misalnya udah ada kendala, mereka itu langsung panik duluan, langsung darah bla 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 bla, ngomel segala macam. Nah, uh, itu sih sebenarnya dari sisi kerjaanku dan sepengalamanku itu yang bikin asiknya itu di situ. Kenapa kita bisa cari tahu kendala, karena kendala-kendala yang dialami oleh pengguna atau customer yang menggunakan jasa aplikasi dari kantorku itu dia random bermacam-macam. Jadi contoh si A sampai C itu menggunakan aplikasi yang sama. Nah, case atau kendalanya itu mungkin bisa berbeda-beda. Nah, itu sih Mas yang bikin aku sebenarnya tertarik di sini. Karena ya itu tadi, IT itu nggak melulu harus kita itu jago coding, jago sistem. Karena IT itu sebenarnya masih ada desain. Sebenarnya desain-desain itu kan juga masuk ke ranahnya IT. Sistem analis, itu juga masuk ke IT. Gitu. Wah, ini salah satu yang membuka wawasan teman-teman juga nih Mas, bahwa IT itu ya nggak cuma tentang coding, nggak cuma tentang Iya, hardware betul. gitu-gitu aja. Betul, betul, Heeh, betul, betul. betul, betul. Oke. Mas, berarti operating sistem apa aja sih yang sering dipakai nih? Sistem operasi apa aja yang sering dipakai? Mungkin hardware-nya atau Ah, software-software apa yang sering dipakai buat menunjang kerjanya Mas Sigit? Oke, kalau untuk dari sisi tempatku, dari aplikasi itu sebenarnya kita sudah masuk ke semua platform sih. Hmm. Android iya, karena base-nya kan aplikasi Android. Versi iOS juga ada, entah itu nanti digunakan di iPhone, iPad, atau apapun itu. Terus ada yang dari Windows juga. Jadi memang kita nyasar ke semua platform sih, dan pastinya kita juga nyasar ke UMKM, karena kan rata-rata yang sebagian besar di Jogja itu kan banyak nih anak-anak muda yang mulai buka usaha dari entah kafe ataupun hanya buka warung kecil-kecilan. Nah, dari situ kita nyasarnya ke situ. Seperti itu. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, di Maju sendiri itu ada Mm. berapa sih jumlah karyawannya, SDM-nya, dan apa ya, seimbang nggak sama kerjaannya? Kalau dari sisi SDM sih, kalau untuk keseluruhan aku nggak tahu ya. Tapi kalau yang di timku sendiri yang sesuai dengan pekerjaannya itu yang IT support atau technical consultant itu se-Indonesia itu kurang lebih hampir 90-an, 80 sampai 90-an orang. Tapi itu di luar area mana ya? NTT dan Jayapura karena itu memang belum masuk. Tapi selebihnya itu sudah ada gitu. Lumayan dikit ya sebenarnya kalau dihitung se-Indonesia. Itu untuk tim teknis saja. Belum kalau misalnya kalau Oke. mau dihitung untuk keseluruhan kayak misalnya tim marketing atau sales, terus tim programmernya segala macam. Kalau dihitung ya banyak banget Iya, gitu. benar-benar. Terus Oke. tadi apa itu tadi itu? Yang kedua itu pertanyaan yang kedua tadi eh itu dari Apa ya tadi Mas? Hardware-hardware yang sering dipakai mungkin buat kayak menanggulangi permasalahan apa gitu pas. kalau sebenarnya sih gimana ya? Kita punya job desk masing-masing.
Kalau Mm-mm. bagianku lebih ke pertama, maintenance pertama sih. Ketika nanti itu sudah kendalanya dari sistem, secara prosesnya gini, kalau kendala sistem aku paham. Dan sebenarnya pun dari sisiku, aku juga ngerti kendala itu di mana. Cuman, karena memang itu bukan bagian dari job deskku, jadi ibaratnya aku Hmm. lempar. Langsung aku lempar ke tim sistem. Ibaratnya ya kita tetap koordinasi, kendalanya itu di mana. Walaupun secara real atau secara aktualnya, ya aku sebenarnya iso, dan itu tuh bisa. Gitu. Cuman karena memang bukan job deskku, ya daripada nanti aku menyalahi aturan, ya wis, gitu. Kita koordinasi aja, gitu. Oke, oke, oke. Nah, pengalaman Kak Sigit nih, pernah nggak sih bikin di suatu kasus nih, pernah nggak mengalami atau membuat sebuah kesalahan? Dan gimana sih cara Mas Sigit menanggulangi kesalahannya? Mungkin bisa sharing ke teman-teman dan jadi pembelajaran Oke. juga buat teman-teman. Kalau untuk melakukan sebuah kesalahan itu lumrah dan pasti itu bakalan kejadian. Cuman untuk menanggulangi atau meminimalisir kesalahan itu lebih ke kita itu mempersiapkan. Nah, mempersiapkan kira-kira itu nanti apa aja sih yang perlu kita butuhkan dari sisi entah kalau misalnya jaringan ya nanti dari sisi koneksi, entah dari perangkat atau periferalnya kita harus siapkan sebaik mungkin atau sematang mungkin. Itu gunanya untuk lebih ke meminimalisir sebuah kesalahan. Dan pastinya yang satu itu koordinasi antar tim. Itu paling penting. Karena kalau misalnya nggak ada koordinasi, yo bodohnya jalan sendiri-sendiri loh. Jadi nggak bakalan selesai itu nanti untuk permasalahan-permasalahannya itu. Gitu. Oke, nah di kerjaannya Mas Sigit sendiri nih, dari perusahaan nih, ada support apa sih buat menunjang kerjanya? Hmm, support ya. Kalau support sih pastinya tetap ada. Baik itu dari support moral atau material. Nah, kalau untuk dari material atau dari sisi perangkat sih sebenarnya semua startup atau semua perusahaan IT pasti mensupport atau mencukupi kebutuhan karyawannya. Kalau kita sih di lapangan pasti, di lapangan kan sering mau wira-wiri nih. Kalau dari situ sih, dari sisi kendaraan atau dari siapapun pasti tetap disupport kita. Terus kalau untuk perangkat-perangkat, ya entah itu dari laptop, entah itu dari perangkat jaringan atau lainnya pun itu juga kita disupport gitu. Karena yo mungkin ya mikirnya tuh perusahaan itu pasti tetap pengen di lapangan itu ketika ada maintenance itu yo tentang digarap atau tentang selesai digarap supaya nanti si pengguna itu juga nggak merasa terganggu karena si pengguna itu taunya yo saya pakai sistem ini yo saya maunya semuanya berjalan lancar seperti itu. Perangkat-perangkatnya itu apa aja, Mas? Perangkat tadi, perangkat jaringannya itu. Jaringan Contoh kecil, pasti kabel. contoh. Contoh kecil, Oke. biasanya kita kabel. Terus nanti ada yang namanya switch hub, ada router, peritilan-peritilan kecil kayak yang namanya tang krimping untuk kita membuat kabel LAN segala macam itu kita juga butuh itu. Nah, itu tuh sebenarnya juga kita disupport sih. Walaupun sebenarnya biasanya kalau yang sudah pengalaman kerja di IT atau yang pernah di jaringan itu, alat-alat itu sudah punya sendiri sebenarnya. Tapi memang dari sisi perusahaan tetap itu adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi untuk karyawan yang ada di lapangan. Seperti itu. Oke, oke. Berarti Mas Sigit ini juga salah satu orang yang mengkomunikasikan permasalahan pertama ya. Jadi yang berkomunikasi sama pengguna itu Mas Sigit nih, salah satu pertamanya. Ya, pasti. Heeh. Iya, gitu. Berarti bisa dibilang yang bagian komunikasi dan memperbaiki sekaligus menangani itu tadi di awal. Mm-mm. Kayak gitu Karena ya. aku senangnya Oke. gini, karena aku memang senangnya itu lebih ke berinteraksi ketimbang Oke. aku kayak kayak programmer ya benar sih kalau programmer memang mereka berinteraksi cuman kan mereka lebih banyak nih, teman-teman programmer atau yang suka coding itu lebih sering di ruangan di meja di kantor gitulah cuman nek aku lebih senang pertama mobile keliling-keliling komunikasi sama orang banyak orang baru itu malah lebih seru aja nek menurutku gitu. Oke, oke, keren banget ini dan menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita bahas pada saat ini ya. Dan
sangat inspiratif buat teman-teman semua juga. Mungkin teman-teman yang nonton nanti bakal banyak yang pengen kerja di bidang IT seperti Mas Sigit, dan apalagi teman-teman komunikasi nih, teman-teman komunikasi kan pasti juga senang buat interaksi sama orang dan tertarik di bidang IT, Mm-mm. mungkin bisa ambil contoh pengalaman kerjaan dari Mas Sigit Prayogi ini. Oke Mas, Ah, terakhir nih, sistem yang oke. digunakan oleh PT Maju Teknologi Indonesia ini udah cukup baik belum sih Mas menurut Mas Sigit? Kalau dibilang baik ya baik, kalau dibilang belum ya belum. Kenapa? Karena sistem itu terus berkembang. Yang namanya pertama terus, yang namanya aplikasi itu nggak stuck di situ terus. Pasti ada yang namanya update segala macam. Jadi kalau bisa dibilang baik ya baik, kalau dibilang belum ya belum gitu. Jadi memang itu nanti semua bakalan tetap berkembang. Semakin ke laut dia bakal berkembang karena ya itu kompetitor semakin banyak. Jadi ya mau nggak mau kita juga harus bisa untuk memberikan sebuah fasilitas atau update terbaru supaya si pengguna lama atau pengguna baru itu tetap tertarik menggunakan jasa yang kita siapkan. Seperti itu. Oke, benar banget. Emang aplikasi, apalagi bidang IT itu perkembangannya sangat luar biasa ya, apalagi di era Mm-mm. sekarang. Mm-mm. Benar-benar. Dan pastinya, anu sih Mas, apa itu? IT itu bisa dibilang salah satu dari beberapa pekerjaan atau bidang yang nggak bakalan mati atau nggak bakalan putus lah di luar guru, di luar dokter atau orang kesehatan. Nah, IT itu semakin hari semakin berkembang. Jadi yo, nek saranku sih kalau untuk teman-teman yang SMA atau STM itu kalau bisa yo, baik itu kesehatan atau IT, kayaknya memang lebih cocok sih. Karena kedepannya itu bakalan tetap dicari gitu. Wah, tuh, pesan buat teman-teman semua yang nonton, Nah, yang tertarik sama bidang IT, jangan sampai menyerah dan teruslah belajar karena ini betul. adalah sebuah pekerjaan yang tidak akan mati kalau kata Mas Sigit. Betul. Oke, Mas, terima kasih banyak atas waktunya, Mas. Semoga teman-teman yang nonton nanti dapat mengambil pesan-kesan yang diberikan oleh Mas Sigit dan juga mempelajari nih banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Sigit Prayogi ini. Mungkin Baik. terakhir terakhir nih, Mas, kata-kata buat teman-teman nih yang senang di bidang IT. Apa ya? Nek dari aku sih jangan jangan cepat menyerah, jangan cepat bosan. Intinya itu baik. Kalau memang Oh, sudah fokus situ dan suka, ya ditelateni. Udah gitu aja sih. Nek dari aku. oke, terima kasih Mas Sigit. Semoga sehat selalu, lancar terus pekerjaannya, dan semakin berkembang untuk PT Maju Teknologi Indonesia ya. Baik, terima kasih Mas Ata. Oke, terima kasih Mas Sigit. Aku izin tutup acara ini dulu ya. Thank you. Siap. Oke, buat teman-teman komunikasi semuanya nih, hari ini kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Mas Sigit Prayogi tentang IT. Nah, buat teman-teman yang mau sharing-sharing lagi dan banyak yang kita bahas lagi ke depannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan yang mau tanya-tanya terkait bidang IT boleh komen di bawah. Nanti bakal kita balas, mungkin bisa Mas Sigit balas. Oke semuanya, terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.